Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tanda Yunus yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 32. Yesus bersabda, orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia berkomunikasi dengan manusia lain melalui bahasa. Ada bahasa lisan yang diucapkan karena getaran pita suara di tenggorokan. Ada bahasa tulis yang diwujudkan melalui garis-garis yang membentuk sebuah huruf. Ada bahasa lambang yang menggunakan berbagai peralatan seperti api, kentongan, peluit, bendera. Berbagai bahasa itu menjadi sarana untuk menyatakan pikiran dan perasaan. Semakin modern sebuah masyarakat, akan semakin banyak dan canggihlah bahasa yang digunakan. Namun, seorang bayi hanya memiliki satu bahasa saja, yang didengar sebagai wek, wek, wek. Bahasa merupakan komunikasi dua arah. Ada pihak yang memberikan informasi dan ada pihak yang menerima informasi. Cara memberikan informasi harus jelas dan sopan agar yang menerima bisa memahaminya. Jika salah satu pihak tidak memahami etika berkomunikasi, maka komunikasi itu tidak tersampaikan secara maksud awalnya. Namun harus diakui bahwa ketidaklancaran dalam berkomunikasi ini sering terjadi dan menjadi penyebab perpecahan hubungan antar manusia. Saudara-saudari terkasih, jika komunikasi antar manusia yang sederajat saja tidak semudah yang dibayangkan, apalagi komunikasi antara manusia dengan Allah. Santo Agustinus pernah mendapatkan penampakan tentang seorang anak yang mencoba mengisi lubang di pasir pantai dengan air laut. Agustinus menertawakannya karena tindakan itu tidak mungkin terlaksana. Anak kecil itu menjawab, demikian pula upaya kita manusia untuk memahami Allah. Tidak mungkin memasukin Allah yang maha itu ke dalam otak manusia yang terbatas oleh darah dan daging. Kalau demikian masalahnya, bagaimana kita manusia harus berkomunikasi dengan Allah? Bagaimana kita manusia memahami apa yang hendak Allah informasikan? Salah satu caranya adalah dengan mendengarkan manusia yang memiliki kedekatan iman dengan Allah, yaitu mereka yang memiliki hidup doa yang mendalam, mereka yang lebih memilih bermati raga atau bersikap ugahi daripada mengumbar hawa nafsu, mereka yang membaca kitab suci dalam kesendirian daripada berada dalam keramaian.
mereka yang menyerahkan harta bendanya kepada fakir miskin dan anak terlantar. Saudara-saudari terkasih, sulitnya berkomunikasi antara manusia dengan Allah dialami oleh Yesus sendiri. Dalam sebuah kesempatan, ketika banyak orang mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan penderitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara-saudari terkasih, dari bacaan di atas sangat jelas terbaca bahwa Yesus ingin mengkomunikasikan siapakah dirinya itu. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena orang Yahudi belum mengenal Yesus. Bagi orang sebangsanya, Yesus itu adalah anak Yusuf, si tukang kayu dari Nazaret. Bahkan saudara-saudara Yesus tinggal bersama dengan mereka. Mereka berpikir, kalau begitu, mengapa Yesus berani melakukan berbagai mujizat? Bahkan berani menentang hukum Taurat? Berani-beraninya Yesus mengaku sebagai anak Allah yang turun dari surga. Atas pemikiran orang Yahudi tentang dirinya, Yesus ingin membukakan mata mereka. Orang Yahudi mengenal Nabi Yunus, padahal Yesus lebih daripada Yunus. Ratu dari Selatan pernah datang untuk mendengarkan hikmat Raja Salomo, dan Yesus lebih daripada Salomo. Walaupun demikian, orang Yahudi tetap tidak mengenal Yesus sebagai anak Allah. Bagi mereka, Yesus adalah orang yang mengganggu kekuasaan mereka dalam keagamaan maupun kebudayaan. Yesus harus disingkirkan. Cara yang digunakan adalah dengan menjebak Yesus melalui kata-kata yang diucapkannya. Kehadiran Yesus di dunia ini untuk memperkenalkan kasih-Nya dibalas dengan penolakan oleh kebebalan hati orang-orang Yahudi maupun oleh dosa-dosa kita. Bukan mahkota bertahtakan intan berlian yang berada di kepala Yesus, tetapi mahkota berduri yang mengucurkan darah. Apakah
Maukah kita lebih sering berdiam dan menyendiri untuk mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita lebih merasa nyaman ketika berada di antara keramaian dunia? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mengenal diri-Mu dan Putra-Mu. Namun, begitu sulit kami memahami sabda-Mu. Utuslah orang-orang yang Kau panggil untuk membuka mata iman kami akan kasih-Mu kepada kami. Mampukan kami untuk mengenal diri-Mu melalui karya tangan-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.